Berdasarkan pemahaman Tang San tentang pesawat ini, kecuali dia berspesialisasi dalam mengolah atribut spiritual transformasi Dewa Iblis, dia setidaknya harus mencapai alam urutan ke-9 sebelum dia bisa memiliki kekuatan spiritual cair. Dan dia sekarang penuh dengan kekuatan spiritual cair, dan ada beberapa makanan spiritual di dalamnya. Kekuatan spiritual akan memelihara kesadaran ilahi, dan pada gilirannya, kesadaran ilahi juga akan membantu dalam meningkatkan kekuatan spiritual dan membuat kekuatan spiritual lebih kuat. Karena itu, Tang San yakin bahwa tidak akan ada masalah dalam menyembunyikan dirinya. Ini adalah kepercayaan yang diberikan alam spiritual kepadanya. Jika dia ingin menerobos ke peringkat ke-9, Tang San masih harus menempuh perjalanan jauh, tetapi dia tidak perlu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dengan kesadarannya yang kecil, kekuatan spiritualnya hanya akan menjadi semakin kuat. Yang harus dia lakukan sekarang adalah terus meningkatkan jumlah kekuatan spiritual cair dan membiarkannya mengisi lautan spiritualnya. Setelah lautan roh terisi, maka dia dapat melakukan langkah kultivasi selanjutnya dan bersiap untuk pembentukan kembali kesadarannya di masa depan. Tim Akademi Carry memiliki api unggun di sini, jadi bisa dilihat dari kejauhan. Ada pro dan kontra untuk membuat api di hutan. Keuntungannya adalah dapat membubarkan beberapa binatang buas dan nyamuk. Kerugiannya adalah ia akan mengekspos dirinya sendiri dan menarik monster yang kuat. Monster tidak takut api, berani membuat api, membuktikan bahwa pihak lain sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Mata Tang San perlahan menyapu ke sana, dan ketika dia melihat sosok, matanya langsung menjadi kusam. Mei Gongzi masih mengenakan seragam Akademi Carry hari ini, dengan rambut panjangnya diikat di sanggul di belakang kepalanya, memperlihatkan lehernya yang ramping dan adil. Dia sedang duduk di dekat api unggun, minum dari cangkir. Pudel emas itu duduk hanya 2 meter darinya, dan ada 4 orang lain di samping mereka di dekat api unggun. Ada 7 orang di tim Akademi Carry, jelas satu bertanggung jawab atas pengintaian di sekitar, dan Tang San belum menemukan orang ini, jadi dia harus lebih berhati-hati. Orang ini, duduk sangat dekat dengan Mei Gongzi, sialan. Tang San jelas merasa cemburu di hatinya, dia juga ingin duduk di dekat api unggun dan makan malam dengan Mei Gongzi. Jadi dia menamai tim Akademi Carry dalam pikirannya, dan itu disebut si cantik dan si buruk rupa. Song Junho, yang dijuluki anjing singa emas oleh Tang San, mengeluarkan peta dari tangannya dan membentangkannya, menunjuk ke sana dan berkata, kami berada di area ini sekarang, terus berbaris, dan itu akan memakan waktu sekitar 2 hari. Petik 2. Ya, Nona muda Mei mengangguk, ekspresinya datar, dan dia sepertinya tidak terlalu peduli tentang ini. Song Junho tersenyum dan berkata, kali ini, tujuan kita adalah untuk menangkap setidaknya 2 harimau bersayap dan melihat apakah kita dapat memburu dan membunuh mereka di atas peringkat ke-7. Harimau bersayap itu penuh dengan harta, itu sangat berharga, dan mereka adalah yang paling mudah untuk disadari. Mei Gongzi itu tidak mengatakan sepatah kata pun, masih meminum barangnya sendiri dalam diam, seolah memikirkan sesuatu. Melihat sikapnya yang sedikit dingin, Song Junho tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Di sisi lain api unggun, iblis beruang muda dengan perawakan yang kuat berkata, Kapten, aku tidak menemukan monster di sepanjang jalan hari ini, dan aku merasa sedikit gatal. Besok, kamu harus mengambil aura darahmu, di antara binatang buas dengan darah emasmu. Raja ada di sini, dan monster tidak berani mendekati kita. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kecuali Mei Gongzi tidak bisa menahan tawa. Apa yang dikatakan iblis beruang muda itu tidak berlebihan, klan monster darah emas sangat mencegah monster, dan dengan napas tebal Song Jun, monster biasa tidak berani mendekati mereka. Song Jun berkata, alasan utamanya adalah untuk menghemat waktu. Bahkan jika ada monster di luar pegunungan, mereka semua berlevel rendah, dan mereka tidak layak untuk kita tembak. Tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Jika kamu tertarik, aku akan menarik nafas garis keturunannya besok, biarkan semua orang berlatih tangan mereka. Semua keuntungan menjadi milikmu. Haha, kaptennya sombong. Mereka tidak sengaja merendahkan suara mereka, pendengaran Tang San sangat baik, sehingga dia bisa mendengar dengan jelas. Dia tidak bisa menahan bibirnya melengkung. Yang lain jelas memegang pudel emas, tapi dia masih sangat puas dengan sikap Mei Gongzi. Jelas Mei Gongzi tidak merasa dekat dengan rekan satu tim ini. Ini membuatnya merasa lebih nyaman, yang paling dia takuti adalah Mei Gongzi terlalu dekat dengan anak laki-laki lain, dan itu akan merepotkan. Setelah makan malam, tim Beauty and the Beast juga bersiap untuk istirahat. Peralatan mereka secara alami jauh lebih baik daripada Tang San. Setiap orang memiliki tendanya sendiri, dan tenda-tenda ini secara khusus terbuat dari kulit binatang yang tidak hanya menghangatkan, tetapi juga terlihat sangat tangguh. Ada pintu keluar di atas tenda yang hanya bisa dibuka dari dalam, jika ada situasi di luar bisa langsung keluar tenda. Mereka juga bergiliran berjaga, dengan hanya satu rekan setim yang bertanggung jawab pada satu waktu. Ketika mereka mulai beristirahat, Tang San melihat siswa terakhir di antara 6 setan. Sebelumnya, murid monster ini bersembunyi di kegelapan, dia memiliki kemampuan untuk terbang, dan ketika dia menggunakan kemampuan bawaannya, sepasang sayap hitam akan tumbuh di belakangnya. Menutup sayapnya membuatnya menyatu dengan malam, terutama di tempat gelap. Auranya juga tertutup dengan sangat baik, dia harus menjadi pengintai di tim mereka. Mei Gongzi secara alami memiliki tendanya sendiri, tendanya berwarna putih dan menonjol di antara beberapa monster. Di bawah pengaturan Song Junho, tenda monster lain membentuk lingkaran dengan tendanya, mengelilingi tenda Mei Gongzi. Sebagai satu-satunya wanita dalam tim, Mei Gongzi bahkan tidak perlu berjaga malam. Setelah mereka semua beristirahat, Tang San diam-diam pergi, kembali di jalan yang sama, kembali ke kampnya.
Pagi-pagi keesokan harinya, dia pergi ke jalan lagi, masih Cheng Zicheng bertanggung jawab atas pengintaian jarak jauh. Tang San mengingatkannya bahwa pihak lain juga memiliki anggota tim terbang, dan menyuruhnya untuk berhati-hati agar tidak ketahuan. Pada hari kedua, kecepatan kedua tim lebih lambat dari hari sebelumnya, karena monster mulai muncul di jalan. Monster yang mereka temui semuanya adalah monster tingkat keempat dan tingkat kelima, dan monster yang lebih lemah tidak memiliki keberanian untuk menyerang mereka. Menurut pengintaian Cheng Zicheng, tim Beauty and the Beast di sisi lain menghadapi lebih banyak monster daripada mereka, dan mereka juga menemukan sekelompok kecil monster dengan lebih dari 20 monster babon. Kekuatan babun King Kong ini tidak lemah, dan pemimpin terkuat memiliki kekuatan urutan ke-6. Tapi itu bukan apa-apa bagi tim Beauty and the Beast. Sebagai kapten, Song Junho menunjukkan kekuatan besar, dengan mudah membunuh pemimpin lawan, dan membunuh sebagian besar babon King Kong, dan mencapai banyak hal. Di bawah pengaruh mata rubah langit, Tang San dan yang lainnya hanya bertemu 3 monster. Mereka bekerja sama secara diam-diam dan menyelesaikan satu sama lain dengan hampir tidak ada gerakan. Cheng Zicheng melihat pertemuan yang berbeda antara kedua belah pihak, tetapi hanya berjarak 5 km, tetapi situasinya sangat berbeda. Dia sekarang percaya bahwa mata rubah Dubai memang sangat efektif, menambah keberuntungan bagi semua orang. Di sore hari, Tang San tiba-tiba meraih Dubai dan bertanya dengan suara rendah, "Senior Dubai, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan?" Dubai tercengang, "Apa maksudmu?" Petik 2. Tang San berkata, "Itu hanya firasat bahaya atau semacamnya." Tidak, Dubai tampak terkejut, di mana bahayanya? Aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Petik 2. Oh, itu bagus. Tang San mengangguk. Setelah makan siang, Tang San selalu gelisah karena suatu alasan, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia juga memiliki mata rubah tingkat 4. Perasaan ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa bahaya akan segera terjadi, tetapi Dubai tidak memiliki perasaan yang sama. Apa yang terjadi? Baik aku dan Dubai adalah mata rubah tingkat 4, tidak mungkin Dubai tidak merasakan ketika krisis muncul, tetapi aku merasakannya. Dalam hal kekuatan mata Tianhu, dia seharusnya tidak sebagus Dubai, bahkan jika kekuatan mentalnya lebih kuat dari Dubai, dia seharusnya tidak jauh lebih buruk dalam firasat bahaya. Apalagi perasaan tidak enak ini sudah menemaninya sepanjang sore, dan ada tren yang semakin kuat. Pikiran Tang San bergerak sedikit, mungkinkah bahaya tidak muncul di sisinya, tidak ada yang salah dengan tim penebusan mereka, dan masalahnya adalah dengan Mei Gongzi yang selalu dia sayangi. Apakah putra cantik itu dalam bahaya? Pudel emas berkomplot melawannya. Hanya dengan cara ini dia bisa menjelaskan mengapa dia memiliki perasaan krisis dan Dubai tidak memilikinya. Dubai sama sekali tidak mengenal Mei Gongzi, dan keamanan Mei Gongzi tidak ada hubungannya dengan mereka. Dubai tidak terasa biasa, tetapi aku merasa itu karena aku sangat peduli dengan Mei Gongzi. Cheng Zicheng telah memperhatikan situasi di sisi lain, dan belum mengirim kembali berita bahwa dia telah bertemu monster yang kuat di sana. Kekuatan monster paling banyak adalah peringkat ke-9, dan monster bis peringkat ke-9 tidak mungkin muncul di pinggiran pegunungan Kerry. Bahkan jika ada, dengan kekuatan tingkat 8 dari pudel emas dengan garis keturunan emas, ditambah seluruh tim, menghadapi monster bis tingkat 9, itu bukan masalah besar bagi mereka untuk mundur sepenuhnya. Ini juga alasan mengapa mereka tidak memiliki guru untuk mengikuti, tingkat pengalaman ini tidak diperlukan sama sekali. Itu bukan ancaman monster, itu secara alami bencana buatan manusia atau bencana monster, dan kemungkinan terbesar adalah bahaya muncul di dalam tim mereka. Jika tidak ada gerakan di siang hari, bahaya mungkin muncul di malam hari, dan seharusnya malam ini. Memikirkan hal ini, Tang San mengepalkan tinjunya tanpa sadar, tidak peduli apa, dia harus melindungi Mei Gongzi dengan baik, bahkan pada saat kritis, bahkan jika itu untuk membangkitkan sedikit kesadaran ilahinya sendiri. Pada saat yang sama, Tang San memiliki pemahaman baru tentang transformasi Tianhu-nya. Itu hanya firasat krisis, yang memungkinkannya untuk menilai begitu banyak situasi. Meskipun mungkin tidak baik-baik saja, arah umum harus salah. Namun, dia sedikit lega bahkan jika dia gelisah, rasa krisisnya tidak terlalu kuat. Ini berarti bahwa tingkat bahayanya tidak terlalu tinggi. Segera malam, dan mereka masih beristirahat selaras dengan tim kecantikan dan binatang di sisi lain, dan kedua belah pihak masih mempertahankan jarak 5 atau 6 km. Setelah makan malam, Tang San diam-diam meninggalkan tim dan mendekati tim si cantik dan si buruk rupa lagi, dengan dalih menyelidiki situasi lawan. Dengan pengalaman kemarin, dia bahkan lebih berhati-hati hari ini, terutama memperhatikan apakah ada kehadiran pengintai pihak lain dalam kegelapan. Kali ini dia berhenti lebih jauh dan melihat dari kejauhan. Malam ini, perkemahan yang dipilih oleh tim Beauty and the Beast juga merupakan tempat yang lebih tinggi. Satu persatu tenda telah didirikan, dan api unggun yang menderu membawa cahaya dan kehangatan di malam hari. Barbecue didirikan di atas api, dan daging monster dipanggang di atasnya, dan minyak menetes dari waktu ke waktu, membuat cibiran. Pudel emas, Mei Gongzi, dan siswa ras monster lainnya sedang duduk di dekat api unggun, menunggu makan malam mereka. Melihat Mei Gongzi dengan matanya sendiri, Tang San menghela nafas lega, dia baik-baik saja. Namun, kegelisahan batinnya juga meningkat saat dia mendekati pasukan si cantik dan si buruk rupa. Ini membuatnya semakin yakin bahwa akan ada bahaya di pihak tim Mei Gongzi. Apakah bahaya datang dari dalam atau luar? Berdasarkan penilaian Tang San saat ini dan perkiraan kekuatan tim, kemungkinan bahaya yang datang dari dalam relatif tinggi. Tang San mengamati secara diam-diam sambil menyesuaikan kondisinya. Dia diam-diam mengeluarkan topeng ujin yang bisa menutupi bagian atas wajahnya dan meletakkannya di wajahnya, dan memeriksa senjata tersembunyi di tubuhnya lagi.
Kemudian tahan napasmu dan sesuaikan semangatmu ke kondisi terbaik. Aroma daging monster berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan Tang San bisa menciumnya. Tim penebusan mereka tidak berani memanggang daging secara terbuka seperti ini, terlalu mudah untuk mengekspos diri mereka sendiri. Salah satunya adalah mereka takut identitas penebusan mereka akan ditemukan oleh monster, dan yang lainnya adalah mereka tidak percaya diri untuk menghadapi semua monster. Jika mereka berani memanggang daging seperti ini, aku takut guru wali kota akan segera datang untuk menembak mereka. Tang San tidak tahu di mana Zhang Haoxuan berada, tetapi Zhang Haoxuan pasti telah mengikuti mereka sepanjang waktu, dan dia bahkan mungkin sedang mengamati tidak jauh di belakang Tang San saat ini. Ini juga kepercayaan Tang San. Pembangkit tenaga listrik tingkat 9 ada di belakangnya, dan dia benar-benar ingin menghadapi bahaya yang tidak bisa dia lawan, dan ada juga guru wali kota yang mendukungnya. Sampai itu adalah pilihan terakhir, Tang San tidak akan dengan mudah mengungkapkan sedikit dari akal ilahinya. Setelah daging monster dipanggang, beberapa siswa monster di tim Beauty and the Beast mengeluarkan bumbu dan menaburkannya di atasnya, lalu memotong dan membagi makanan dengan pisau. Tang San secara alami tidak menyukai cara mereka memanggang. Beberapa tempat terbakar. Jika bukan karena lemak tebal dari daging monster itu sendiri, itu akan terlalu sulit untuk digigit. Makanan yang begitu enak, sayang sekali. Dari sudut pandang Tang San, di dunia ini, tidak ada yang namanya makanan gourmet. Tentu saja dia bisa memasak makanan gourmet, tetapi dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya, dan dia bahkan tidak repot-repot membuat hal-hal ini. Mei Gongzi hanya makan sepotong kecil daging, tetapi tidak makan banyak, dan masih meminum minuman yang dibawanya. Apakah itu desusu? Tapi melihat penampilannya, dia tidak bermaksud membaginya dengan orang lain. Siswa klan monster lainnya baru saja melahap makanan mereka ketika mereka makan, dan monster dengan cepat dimangsa oleh orang-orang aneh yang menggugah selera ini. Masih tidak ada yang berubah. Ini bisnis seperti biasa, tapi kegelisahan itu selalu melekat di hati Tang San, apa yang akan terjadi? Bau daging monster bisa tercium dari jauh. Kamu telah menjalani kehidupan yang sangat nyaman selama latihan. Suara yang agak dingin tiba-tiba muncul. Suara ini seolah terdengar dari segala arah, menggema di pegunungan dan hutan, membuat orang bergidik. Ini bukan krisis internal, sebenarnya krisis dari luar. Suara siapa ini? Dengan kekuatan mental Tang San dan kemampuan observasi Ling Qitianyan, dia bahkan tidak menyadari suara ini sebelum muncul. Detik berikutnya, dia melihat sosok turun dari langit. Ketika mereka mendekati api unggun tim Beauty and the Beast, tubuh mereka berubah menjadi warna-warni dan aneh. Bulu ekor, yang jelas terdiri dari bulu merak, terbuka dalam sekejap, dan di bawah cahaya api unggun, mereka luar biasa cantik. Merak membuka layarnya. Ini sebenarnya adalah klan iblis merak. Sebanyak 5 sosok turun dari langit, 4 di antaranya memiliki bulu merak yang bermekaran di belakang mereka, tetapi yang di tengah tidak, dan itu tampak seperti manusia. Dia tinggi dan ramping, dan terlihat sangat tampan, dia tampak seperti berusia 20-an, tetapi wajahnya pucat dan bibirnya sedikit tipis. Setelah mendengar suara itu, aku melihat orang ini muncul lagi. Pudel emas dan siswa lainnya terkejut. Pada saat ini, mereka semua berdiri, dan Mei Gongzi mengerutkan kening. Pria muda berusia 20-an itu tersenyum sedikit dan berkata, "Kakakku yang baik, aku mendengar bahwa kamu pergi berlatih, dan saudara laki-lakimu datang menemuimu. Apakah kamu sangat tersentuh?" Mei Gongzi berkata dengan ringan, "Aku tidak punya saudara laki-laki." Pria muda itu mencibir, "Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin darah campuran sepertimu memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Merak yang mulia? Ikutlah denganku, jangan biarkan aku melakukannya." "Wang Yan, apa maksudmu?" Pudel emas maju, melangkah maju, dan berdiri di depan Mei Gongzi. "Jangan khawatir singa kecil, ini adalah masalah internal keluarga kami, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin menjadi pahlawan menyelamatkan kecantikan, kamu tidak memenuhi syarat. Yang lain takut dengan keluarga emas, tetapi klan Iblis Merak yang merupakan warisan Kaisar Iblis, tidak takut." Petik 2. Song Junho berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Meskipun kamu adalah putra penguasa kota, Carry Cholege dilindungi oleh pengadilan leluhur. Kamu berani melakukannya sesuatu kepada kami. Jika kami menuntut pengadilan leluhur, kamu akan melakukannya, tidak bisa memakannya." Berkelilinglah. Pemuda yang dikenal sebagai Wang Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Aku sangat takut. Apakah kamu tahu bahwa perilakumu sendiri bodoh? Jika kamu tidak merepotkan, aku ingin membiarkanmu pergi. Kamu mengancamku seperti itu, maka aku hanya bisa membunuh orang. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk mengubur, saudara perempuanku dengan darah keluarga emas." Wajah Song Jun berubah, dan dengan marah berkata, "Wang Yan, kamu hanya membuang-buang keluargamu, jadi kamu sangat yakin bisa mengalahkan kami." Wang Yan mengangkat bahunya dan berkata, "Hanya saja aku mungkin tidak benar-benar bisa melakukannya. Lagi pula, kamu adalah urutan ke-8, dan aku juga urutan ke-8. Siapa yang membuatku menyia-nyiakan keluarga? Sampah bagiku, putra tertua, akan dihancurkan olehku. Orang tua itu telah kehilangan warisannya. Jadi, apakah aku dipaksa untuk menghapus masa lalu? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu, kamu mendekati saudara perempuanku karena kamu mendengar bahwa ayahku menjadikannya tahta. Gagasan pewaris. Kamu terlalu banyak berpikir, ayahku melakukan ini hanya untuk merangsang daya saingku dan beberapa adik lelaki sampahku." Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan menatap Mei Gongzi di belakang Song Junho, "Tapi adik perempuanku, dia memang sedikit lebih keras dari kita. Dia baru berusia 14 tahun, dan dia sudah tingkat ke-6. Sedikit menjengkelkan. Jika dia menjadi pewaris garis, dia akan disukai oleh aturan prioritas tingkat dewa, yang masih sedikit mengancam."
Dan klan iblis merak kita, sebagai keturunan Raja Iblis Merak, bagaimana kita bisa biarkan darah campuran menerima nikmat? Hanya dengan darahnya rasa malu ini dapat dihapuskan. Kesalahan yang dilakukan ayah saat itu, biarkan aku sebagai anak mengoreksinya. Wajah Song Junho menjadi semakin jelek. Tentu saja dia bisa merasakan bahwa klan dari 4 ras iblis merak di sekitarnya sangat kuat, yang semuanya dikultivasikan pada 8 tingkat. Di pihak mereka, dia adalah satu-satunya dari peringkat ke-8. Terlebih lagi, klan setan merak adalah keturunan kaisar setan besar merak, meskipun tidak ada kaisar setan besar di garis ini, garis keturunannya sangat kuat. Pada level yang sama, dia mungkin bukan lawan Wang Yan. Kalian, jika kamu tidak melihat atau mendengar apapun, dan itu tidak berarti bahwa kamu tidak dapat melepaskannya, maka perlakukan dia seperti jatuh ke mulut monster. Kamu juga tahu bahwa aku adalah putra tertua. Keluarga kita, saudara-saudara yang terbuang itu tidak sebaik aku. Ketika aku mewarisi tahta dan mewarisi kehendak Kaisar Iblis, aku juga bisa melindungimu. Petik 2. Jika tidak perlu, Wang Yan sebenarnya tidak ingin benar-benar membunuh Song Junho. Lagi pula, Song Junho adalah keturunan langsung dari keluarga emas. Begitu dia terbunuh, Wang Yan juga akan berada dalam masalah besar jika semuanya terungkap. Oleh karena itu, kata-kata yang dikatakan Wang Yan sebelumnya lebih untuk mengintimidasi Song Junho. Petik 2. Song Junho benar-benar ragu. Dia secara alami ingin menyenangkan Mei Gongxi. Selain kecantikan Mei Gongxi, alasan terbesarnya adalah kebutuhan keluarga. Perjuangan internal keluarga emas juga sangat serius. Jika kamu ingin mewarisi tahta di masa depan, kamu tidak hanya membutuhkan kekuatanmu sendiri, tetapi juga bantuan asing. Saat itulah dia mendengar bahwa Mei Gongxi mungkin ditetapkan sebagai salah satu calon pewaris oleh Raja Iblis Merak kontemporer. Dia memiliki ide ini. Kalau tidak, Mei Gongxi memiliki darah manusia, dan dengan kebanggaan keluarga emasnya, tidak mungkin untuk mendekatinya. Pada saat ini, menghadapi bahaya kehidupan, ras monster merak sangat kuat dalam hal kecepatan, di depan begitu banyak orang kuat, bahkan berlari adalah hal yang sangat sulit, dan dia harus ragu-ragu. Jika mereka benar-benar jatuh ke tangan Wang Yan, dan mereka masih berada di pegunungan dan hutan yang dalam, selama Wang Yan benar-benar membungkam mereka, keluarganya mungkin tidak dapat menemukan apapun. Dia bukan satu-satunya pewaris keluarga. Selain itu, menurut pendapatnya, praktik Wang Yan untuk melenyapkan pembangkang juga normal. Ketika hak warisnya terancam, situasi seperti itu akan terjadi dalam kelompok monster manapun. Ini adalah mangsa yang lemah di klan monster. Hanya saja, jika dia mundur seperti ini, apakah Wang Yan akan benar-benar melepaskannya? Melihat keraguan Song Junho, senyum di wajah Wang Yan tiba-tiba menjadi lebih jelas. Apakah seorang berdarah campuran memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta, atau putra tertua aku memiliki kesempatan yang lebih baik, kamu harus tahu betul. Dalam sejarah klan monster kami, tidak pernah ada yang berdarah campuran yang berhasil naik tahta, dan itu tidak akan pernah terjadi. Dia membuat pengecualian di sini. Zhu Ting tidak akan mengizinkannya. Dia hanya alat yang dikeluarkan untuk menginspirasi kita. Setelah memikirkannya, dia mundur ke samping. Aku berbicara, dan kami tidak akan membunuhnya di depanmu. Dia mengambilnya, selama kamu tidak melihatnya. Song Junho menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berteriak, dan berkata, tidak. Jika kamu ingin membawanya pergi, kecuali jika kamu mengalahkanku terlebih dahulu. Mengatakan itu, tubuh Song Junho bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia maju selangkah dan menyerang langsung ke arah Wang Yan. Wang Yan tertegun sejenak, anak ini sudah ragu-ragu, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengambil tindakan. Tapi di detik berikutnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, seorang anggota klan yang berdiri di belakangnya telah muncul, dan bulu-bulu merak yang terbuka di belakangnya bersinar terang, dan cahaya berwarna aneh menelan energi spiritual surga dan bumi di udara. Tangan kanan tertembak, dan di telapak tangan, sinar cahaya berwarna-warni bersinar, secara langsung memenuhi dampak Song Junho. Dengan ledakan keras, Song Junho langsung diledakkan. Saat Song Junho memulai, beberapa siswa lain dalam tim juga menembak pada saat yang sama dan menyerang penjaga di samping mereka. Namun, kekuatan keempat penjaga itu sangat kuat, dan dalam waktu singkat, mereka menamparkan mereka ke tanah dan menyapu mereka ke lereng bukit satu persatu. Butuh beberapa napas sebelum dan sesudah, dan hanya Wang Yan dan 5 monster merak lainnya yang tersisa di lereng bukit, serta Mei Gongxi yang tidak bertindak atau membuat suara dari awal hingga akhir. Tang San sudah mendekat dengan tenang ketika orang-orang ini muncul, dia bisa mendengar percakapan antara kedua belah pihak dengan jelas, dan melihat Song Junho dan yang lainnya dipukuli menuruni bukit dengan matanya sendiri. Pudel emas sangat lemah. Tentu saja tidak. Tang San melihat bahwa pudel emas melarikan diri setelah dipukuli menuruni bukit. Ya, anjing pudel emas itu kabur bersama beberapa rekan satu timnya yang juga ikut dipukul menuruni bukit. Tidak ada satupun yang terluka. Ini rumit, pasti ada hal-hal rumit di dalamnya. Entah itu berkolusi sejak lama, atau kesepakatan yang baru saja dicapai. Melihat seberapa cepat mereka berlari, yang terakhir secara signifikan lebih mungkin. Kakakku yang baik, sekarang kita bisa bicara dengan baik. Sudut mulut Wang Yan terangkat, dan keempat penjaga perlahan bergerak maju, menekan pengepungan. Wajah Mei Gongxi masih tenang, dan ada es di matanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, dan aku bukan saudara perempuanmu. Mata Wang Yan berkedip, tentu saja aku harap kamu bukan saudara perempuanku. Dengan penampilanmu, jika kamu dan aku tidak memiliki hubungan darah, seharusnya baik bagimu untuk menjadi selir ketika kamu dewasa. Sayangnya, kamu salah memilih. Sayang, kamu seharusnya tidak membiarkan ayahmu sangat mencintaimu.
Ikutlah dengan kami, dan aku tidak akan membunuhmu, jika tidak, di bawah pengaruh darah, ayahku akan merasakan sesuatu. Aku hanya memenjarakanmu, dan ketika aku naik tahta, tentu saja aku akan membiarkanmu pergi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, putri cantik itu mencibir, hanya karena kamu takut pada serigala dan harimau, kamu masih ingin mewarisi tahta. Jika kamu benar-benar mewarisi, maka klan iblis merak telah berakhir. Wang Yan marah, hal yang paling dia benci sejak kecil adalah dikatakan sampah. Meskipun dia benar-benar berbakat dan tidak bekerja keras, semakin banyak monster seperti itu, semakin dia ingin membuktikan dirinya. Dia tidak memiliki apapun untuk dibanggakan, tetapi dia pasti memiliki hati yang bangga. Ambil, Wang Yan berteriak dengan marah. 4 penjaga tingkat 8 akan segera mulai, dan pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera menyebar ke sekitarnya. Cahaya dingin jatuh dari langit tanpa mengeluarkan suara. Ditemani oleh serangkaian suara, engah, cahaya dingin itu langsung tenggelam ke tanah dan menghilang. Dan merasakan napas kuat yang meledak dalam sekejap, bahkan para penjaga dari urutan ke-8 memiliki perasaan merinding di belakang mereka. Klan monster merak terlahir dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat, dan mereka tiba-tiba mengelak ketika mereka merasakan bahaya yang kuat sebelumnya. Wang Yan juga terkejut, dan tiba-tiba melompat, wajahnya sangat berubah, dan dia berteriak, siapa? Cahaya kuning dan bayangan berkedip, Mei Gongzi mengangkat tangannya tanpa sadar, tetapi tangan yang baru saja diangkat tiba-tiba digenggam oleh tangan yang kuat. Saat berikutnya, cahaya kuning dan bayangan berkedip, dan dia terperangkap dalam cahaya dan bayangan, berkedip keluar dari lereng bukit. Dan sepotong besar cahaya dingin meledak dari sosok kuning dalam sekejap, dan menembak ke 5 monster merak. Tentu, itu adalah Tang San. Dia telah toleran di sisinya. Dia tahu lebih baik bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkan ras monster merak ini. Kecuali jika God Sense pecah, akan sulit baginya untuk bersaing dengannya. Ras yang kuat, pembangkit tenaga listrik tingkat 8 bersaing. Garis-garis cahaya dingin itu adalah panah-panah yang dikeluarkan oleh panah Dewa Suge. Seluruh proses dilakukan dalam sekali jalan. Tangan Mei Gongzi sangat kecil, ramping dengan sedikit kedinginan. Saat Tang San meraih telapak tangannya, rasa kasihan yang tak ada habisnya tumbuh di hatinya. Tangannya digenggam erat, dan hatinya dipenuhi dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan. Leopard Flash ditampilkan secara ekstrim dalam sekejap, dia mengambil Mei Gongzi dan pergi. Menghadapi Zuge God Crossbow, keempat penjaga masing-masing melambaikan bulu merak di tangan mereka, dan memblokir panah crossbow yang dikeluarkan oleh Zuge God Crossbow dari jarak dekat dalam serangkaian tabrakan logam. Harus dikatakan bahwa kekuatan klan iblis merak memang kuat. Di hadapan panah yang begitu kuat, bulu-bulu merak mekar di udara seperti burung merak yang membuka layarnya, dan dengan mudah menjatuhkan setiap panah ke udara, tetapi kekuatan kuat yang melekat pada Zuge God Crossbow masih membuat mereka terkejut. Sementara mereka memblokir crossbow Dewa Zuge, Tang San melemparkan Leopard Flash beberapa kali berturut-turut memimpin Mei Gongzi dan melarikan diri puluhan meter jauhnya. Sampah, kejar! Wang Yan berteriak keras, semua penjaga yang datang bersama-sama merentangkan sayap mereka dan langsung pergi ke Tang San dan Mei Gongzi untuk mengejarnya. Pada saat ini, mata surgawi Tang San sudah terbuka secara ekstrim. Segala sesuatu di sekitarnya tersaji dengan jelas dalam dunia spiritualnya tanpa harus memandangnya dengan mata. Setiap kali macan tutul berkedip, dia dapat secara akurat menggunakan pohon untuk menutupi tubuhnya, membuat 5 monster merak yang kuat harus terus-menerus menentukan arah pelarian mereka. Tapi peringkat ke-8 adalah peringkat ke-8, belum lagi Peacock Demon Rache adalah garis keturunan teratas. Mereka bergerak di pegunungan dan hutan, bahkan jika mereka terbang di ketinggian rendah di hutan, mereka masih sangat cepat. Cahaya putih di mata Tang San melonjak, dan mata vertikal putih perlahan menyala di dahinya, karena ditutupi oleh topeng, bahkan Mei Gongzi di sebelahnya tidak dapat melihat mata vertikal, tetapi hanya bisa merasakan nafas Tang San pada saat ini tampaknya telah menjadi berbeda, memberi orang perasaan yang luar biasa, seolah-olah dia telah terintegrasi dengan seluruh dunia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia ini. Tang San tiba-tiba menjabat tangan kirinya dan melemparkan Mei Gongzi ke depan, suaranya terdengar di telinga Mei Gongzi. Ayo, aku akan membawa mereka pergi. Petik 2. Mei Gongzi itu terbang ke depan, dan sepasang sayap merak terbentang di belakangnya. Saat terbang ke depan, dia menoleh untuk melihat Tang San, terkejut di mata yang indah itu. Penyelamat yang tiba-tiba ini sangat aneh baginya. Menghadapi orang asing ini, dia memiliki perasaan yang aneh. Perasaan ini memberitahunya bahwa orang ini dapat dipercaya. Dia tidak merasakan seberapa kuat orang ini. Melihat rangkaian Flash Leopard, apakah dia memiliki transformasi Flash Leopard? Tidak mudah bagi Flash Leopard untuk berkultivasi ke level ini. Bagaimanapun, Flash Leopard tidak sekuat itu dan orang yang menyelamatkannya jelas seorang manusia. Tang San melemparkan Mei Gongzi, berhenti, meraih tangan kanannya di dalam tas penyimpanan, dan langsung meraih Divine Zuge Crossbow lainnya. Kedua Divine Zuge Crossbow terus bergetar di tangannya, dan setiap panah crossbow dengan cepat dimuat. Dia sudah menyiapkan panah otomatis dan dapat mencapai efek pengisian cepat. Tempat panah telah didesain ulang olehnya, dan hanya perlu beberapa detik untuk memuat ulang dengan cepat. Dalam waktu singkat ini, 5 monster merak yang kuat telah menyusul. Sudut mulut Tang San mengarah ke atas, dan cahaya putih di matanya menjadi lebih menyilaukan. Ayo, cicipi Zuge God Crossbow-ku dengan berkah takdir, Zuge Linky God Crossbow. Pada saat yang sama, susunan pada 2 busur Dewa Zuge menyala dengan cahaya putih redup, dan pada saat berikutnya, panah-panah dengan cahaya putih samar melesat keluar. Ketika dia menyelamatkan Mei Gongzi, Tang San tidak menyuntikkan kekuatan Linky Tianyan ke dalam Zuge God's Crossbow untuk memaksimalkan Leopard Flash. Pada saat ini,
kekuatan Suge God Crossbow benar-benar dikeluarkan olehnya. Panah-panah yang ditembakkan dalam sekejap tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi ada cahaya putih redup, dan 5 monster merak yang mengejar mereka merasakan krisis yang kuat pada saat ini. Mereka semua melambaikan bulu merak di tangan mereka untuk melawan, sambil mencoba menghindar. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Bulu merak di tangan Wang Yan ditempatkan di depan panah-panah dengan presisi yang tak tertandingi, tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba, jantungnya bergetar, dan bulu merak berkedut tanpa alasan. Panah-panah meluncur melewati bagian depan tajam bulu merak, dan langsung mencapai dadanya. Wang Yan terkejut, dan sudah terlambat untuk menghindar, sejumlah besar bulu merak di belakangnya melindungi diri mereka sendiri dan memblokirnya. Namun anehnya anak panah tersebut justru menembus celah tersebut, meski disapu oleh bulu merak, tetap saja menusuk tubuhnya. Dengan semprotan, Wang Yan hanya merasa aliran darahnya tiba-tiba mandek sesaat, dadanya sakit, dan tubuhnya sudah terluka. Ini juga merupakan baut panah pertama, dan lebih banyak baut panah telah muncul dalam situasi yang sama. Tentu saja, bukan hanya Wang Yan yang terluka, 4 penjaga lainnya juga mengalami berbagai masalah dan tidak dapat menghentikan panah yang kuat. Tiba-tiba, ada dengungan teredam dari udara, dan 5 ras iblis merak yang kuat telah menghancurkan pertahanan mereka dan jatuh dari udara. Sudut mulut Tang San mengarah ke atas, dan tentu saja, Linky Divine Crossbow memiliki efek terbaik. Karena ukurannya dan kualitas Wujin sendiri, Suge Divine Crossbow hanya dapat memiliki satu jenis efek transformasi iblis pada satu waktu. Dengan efek dari transformasi Dewa Iblis lainnya, kekuatannya pasti akan lebih menakutkan. 5 pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-8 semuanya terluka dalam sekejap oleh Suge Divine Crossbow dengan efek mata badak. Meskipun sulit untuk cedera semacam ini untuk menembus otot-otot mereka dan benar-benar mengenai mereka dengan keras, kali ini, itu masih membuat mereka semua muncul. Panik, karena mereka tidak mengerti kekuatan macam apa yang menyakiti mereka. Setelah peluncuran, Tang San berbalik dan berlari, mengejar nona muda Mei. Dia terkejut menemukan bahwa Mei Gongzi tidak lari, dan hanya menatapnya tidak jauh dengan rasa ingin tahu di matanya. Bukankah kamu bodoh? Lari. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan kemudian bergegas ke arahnya dengan kilat, mengambil tangannya lagi, dan menyeretnya ke depan. Mei Gongzi menarik tangannya, tetapi tidak bisa melepaskannya dari tangan Tang San. Tang San memasukkan 2 busur panah Dewa Suge ke dalam tas penyimpanan, dan tidak memuatnya kembali karena tidak ada panah-panah. Panah-panah yang dia buat sebelumnya cukup untuk menembak 2 putaran. 5 iblis merak yang kuat tidak datang ke sini lagi, bertanya-tanya apakah mereka ditakuti oleh panah Dewa Suge Linky. Saat berlari, Tang San merasakan napas di belakangnya. Setelah berlari lebih dari 10 km, dia merasa tidak ada musuh yang mengejarnya, jadi dia perlahan-lahan memperlambat langkahnya. Mereka tidak mengejar, seharusnya tidak berakibat fatal, kata Tang San dengan suara rendah. Dia menggunakan Suantian Gong untuk sedikit mengubah suaranya, membuatnya tampak lebih dewasa dari suara normalnya. Ya, Mei Gongzi mengangguk, lalu menatapnya dengan serius, haruskah kamu melepaskan tanganku? Oh, Tang San melepaskan tangannya, tetapi dia enggan berpisah. Tangan kecil Mei Gongzi yang awalnya dingin telah membuatnya sedikit panas sekarang. Siapa kamu? Mei Gongzi menatapnya dengan mata menyala. Tang San mengenakan topeng dan pakaian gelap. Petik 2, petik 2. Mendengar kata-katanya, dia ragu-ragu, betapa dia ingin memberitahunya, aku adalah suamimu di kehidupan sebelumnya, dan aku pasti akan berada di kehidupan ini. Tetapi jika dia mengatakan itu, dia mungkin akan dianggap sebagai orang gila. Kamu bisa memanggilku Ashura. Tang San ingin menyebut dirinya Seagot, bagaimanapun juga, ini adalah posisi dewa di kehidupan sebelumnya, tetapi nama Seagot agak dilebih-lebihkan, dan kursi dewa Ashura dibagikan oleh kehidupan sebelumnya dan istrinya posisi ilahi lain. Ashura, Mei Gongzi tercengang, namanya terdengar agak aneh. Apakah kamu manusia? Mei Gongzi bertanya. Iya, Tang San mengangguk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suara Mei Gongzi masih agak datar, seolah bukan dia yang menghadapi bahaya sebelumnya. Tidak ada orang lain yang memiliki kualitas mental ini, pikir Tang San dalam hati. Tidak, terima kasih. Aku akan selalu melindungimu, pikirnya dalam hati. Aku pergi. Setelah berbicara, Mei Gongzi berbalik dan pergi. Mau kemana? Tanya Tang San. Mei Gongzi berkata, kembalilah ke kamp. Tendaku masih ada di sana. Kembali. Tang San tertegun, apakah kamu tidak takut bertemu dengan mereka yang ingin menangkapmu lagi? Petik 2, Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak berani membunuhku, jadi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia memiliki kemampuan, dia tidak perlu takut padaku sebagai manusia. Petik 2. Hati Tang San tergerak, dan pada saat ini dia tiba-tiba menyadari satu hal, selama seluruh serangan, Mei Gongzi selalu tampak sangat tenang, dan itu sama saat ini. Apa artinya ini? Mungkinkah dia memiliki cadangan dan bisa melawan Wang Yan? Apakah dia terlalu khawatir? Namun, pada saat itu, melihat bahwa mereka akan mengambil tindakan pada Mei Gongzi, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Setelah mengetahui hal ini, Tang San tidak mengajukan pertanyaan lagi, hanya diam-diam menyaksikan Mei Gongzi pergi di malam hari. Mei Gongzi tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat ke arah Tang San, mengangkat tangan kanannya, dan menarik rambut panjangnya di pelipisnya. Di punggung tangan kanannya, cahaya biru terang menyala. Ketika Tang San melihat cahaya biru itu, pupil matanya langsung menyusut. Kamu bisa memanggilku Mei Gongzi. Mei Gongzi melambai padanya, berbalik lagi, naik ke udara, dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Tang San berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama.
Dia sebenarnya, sentuhan biru itu secara alami sangat jelas bagi Tang San, yang memiliki mata Lingqi Tianyan, secara alami sangat jelas. Itu adalah rune yang sangat dia kenal. Dia juga memiliki rune yang sama, kecuali rune di tangannya berwarna oranye. Itu jelas merupakan tanda penebusan. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru ungu. Merek penebusan dibagi menjadi 7 warna. Biru adalah warna tingkat kedua dari seluruh organisasi penebusan. Tang San dengan jelas ingat bahwa guru wali kota berkata pada dirinya sendiri bahwa di kota Kerry, level tertinggi dari organisasi penebusan bukanlah level birunya, tetapi level biru, total ada 2 level penebusan biru. Tang San pernah berpikir bahwa salah satu penebus tingkat biru harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Siru, tetapi kemudian menemukan bahwa Siru hanya tingkat hijau. Dia selalu ingin tahu tentang siapa penebus tingkat biru itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa nona muda cantik yang ingin dia lindungi sebenarnya adalah salah satu dari 2 penebusan tingkat biru. Dia baru remaja, bagaimana dia bisa menjadi level biru? Dia baru saja menunjukkan kepadaku merek penebusan level biru, mengkonfirmasi identitasku dan menguji apakah aku orang yang menebus. Tang San tidak memilih untuk menunjukkan tanda penebusannya karena dia tidak ingin Mei Gongzi melihat bahwa dia adalah peringkat oranye. Dalam hal ini, identitasnya mungkin akan terungkap. Dia menyembunyikan identitas aslinya sebagai Asura, untuk melindunginya dengan lebih nyaman di masa depan, melakukan beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan di permukaan, dan pada saat yang sama menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki banyak kemampuan transformasi Dewa Iblis. Tang San sudah lama berpikir bahwa Mei Gongzi adalah pengikut manusia, dan dia akan menariknya ke dalam organisasi penebusan jika ada kesempatan di masa depan. Ketika dia menyelamatkan Mei Gongzi sebelumnya, dia berpikir untuk memberitahunya bahwa dia milik keselamatan dan membimbingnya untuk bergabung. Tetapi karena Mei Gongzi terlalu tenang, Tang San tidak mengatakan apa-apa. Tanpa diduga, dia bukan hanya seorang penebus, tetapi juga anggota senior dari organisasi penebusan. Tidak diragukan lagi, ini terkait erat dengan transformasi merak Mei Gongzi sendiri dan statusnya di klan setan merak. Suasana hati Tang San sedikit kacau, dan dia butuh beberapa saat untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Karena Mei Gongzi adalah penebusan tingkat biru, ditambah dengan sikapnya, tidak ada keraguan bahwa orang-orang Wang Yan tidak dapat mengancamnya. Tidak heran meskipun mata Lingzi Tianyan memiliki firasat bahwa ada krisis, itu tidak kuat, ternyata karena Mei Gongzi dapat menyelesaikannya sendiri. Mari kita kembali dulu. Pada saat ini, hati Tang San bergerak, dan sudah ada orang lain di sampingnya. Mengapa kamu secara impulsif memilih untuk menyelamatkannya saat itu? Sebuah suara yang familiar terdengar. Tang San menoleh untuk melihat guru wali kota di sampingnya, ini adalah kepercayaan terbesarnya, jika dia benar-benar tidak dapat mengambil Mei Gongzi pada waktu itu, dia tidak perlu menggunakan akal ilahi, dia tahu bahwa guru wali kota telah diam-diam mengikutinya. Karena dia mengungkapkan kemampuannya untuk mengubah waktu dan kemampuan Tianhu, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di benak Zhang Haoxuan. Tang San tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dia menoleh dan bertanya kepada Zhang Haoxuan, Guru, kamu keluar bersama kami kali ini, tidak hanya untuk melindungi kami, tetapi juga untuk melindunginya. Petik 2. Yah. Tanggapanmu cepat. Kamu belum menjawab pertanyaanku, kata Zhang Haoxuan dengan marah. Tang San tersenyum sedikit malu, melepas topengnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Aku ingin mengatakan itu karena cinta pada pandangan pertama. Apakah kamu percaya? Petik 2. Zhang Haoxuan memiringkan kepalanya untuk melihat Tang San, dan setelah hening beberapa saat, berkata, sepertinya terlepas dari alasan ini, tidak ada alasan lain untuk menjelaskannya. Nak, kamu benar-benar menjadi semakin misterius di hatiku. Semua yang ada di tubuhmu hanya bisa digambarkan sebagai monster. Setelah berbicara, Zhang Haoxuan membuka tangannya, dan beberapa panah berkedip dengan cahaya dingin muncul di telapak tangannya. Kecuali panah-panah yang menembus tubuh klan iblis merak, aku telah memulihkan sisanya untukmu. Senjata yang kamu buat dikombinasikan dengan transformasi Dewa Iblis, terutama transformasi Tianhu, memberikan kekuatan lebih dari yang aku bayangkan. Petik 2. Faktanya, Zhang Haoxuan, yang telah diam-diam melindungi mereka sebelumnya, hampir menjatuhkan bola matanya ketika dia melihat Tang San menembak dan melukai 5 kekuatan klan monster merak peringkat 8 pada saat yang sama dengan Divine Suge Crossbow. Itu adalah klan monster merak bahkan jika dia mencapai urutan ke-9, dia tidak yakin untuk memblokir 5 klan monster merak yang muncul secara bersamaan. Tapi Tang San melakukannya dengan panah-panah kecil ini. Alasan mengapa klan iblis merak yang kuat tidak terus mengejarnya terkait dengan aura peringkat 9 yang dikeluarkan oleh Zhang Haoxuan, dan juga terkait dengan, saudara, Mei Gongzi itu pemalu seperti tikus, dan panik setelah terluka. Level biru, dia sebenarnya level biru. Mengapa, Guru? Haruskah kamu memberitahuku sesuatu? Kata Tang San sambil tersenyum masam. Zhang Haoxuan tersenyum dan tertawa bahagia. Karena ini adalah pertama kalinya dia merasa Tang San bingung setelah dia mengenal Tang San. Biasanya Tang San memberinya perasaan bahwa semuanya terkendali, dan itu selalu membuatnya menjatuhkan rahangnya. Alasan dia penebusan biru adalah karena potensinya untuk tumbuh di masa depan dan pentingnya dia bagi organisasi. Tentu saja, dalam pikiranku, kamu juga sangat penting. Hanya saja organisasi tidak tahu sampai kamu benar-benar tumbuh dewasa, untuk selamanya. Sudut mulut Tang San berkedut, tingkat biru, sangat penting. Mungkinkah, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Bisakah kamu menebaknya? Zhang Haoxuan menatapnya dengan heran. Tang San mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, aku mendengar percakapannya dengan Wang Yan sebelumnya. Petik 2. Kamu sangat mudah dibungkam, kata Zhang Haoxuan dengan sungguh-sungguh. Tidak, bukankah kamu mengatakan itu, aku juga sangat penting. Ekspresi Tang San acuh tak acuh.
Guru wali kota tampaknya telah banyak berubah dalam sikapnya. Keduanya tidak lagi memiliki selera guru dan siswa. Lebih seperti percakapan yang setara. Wali kota tidak lagi menganggapnya sebagai anak kecil. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin dibungkam. Serahkan metode produksi senjata tersembunyi ini. Ini adalah kontribusi yang besar untukmu. Namun, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah penelitianku. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, ini tidak baik. Menolak. Zhang Haoxuan memandangnya dengan setengah tersenyum. Tang San berkata, ini bukan kengganan. Pertama-tama, proses produksi senjata tersembunyiku sangat rumit, dan secara umum, orang lain mungkin tidak dapat melakukannya. Kedua dan yang paling penting, jika kita ditebus dan dilengkapi dengan peralatan semacam ini dalam skala besar, itu pasti akan dihancurkan oleh klan monster. Dan monster memperhatikan bahwa, dan klan roh sadar bahwa, bagaimanapun, itu akan digunakan saat dilengkapi. Kamu telah melihat kekuatan Dewa Zuge Crossbow-ku barusan. Dengan transformasi iblis yang berbeda, itu dapat menghasilkan efek yang berbeda. Efek dari lingkaran sihir ini sangat bagus. Setelah terdeteksi oleh monster dan roh, organisasi tersebut kemungkinan akan mengalami kehancuran. Aku bersedia memberimu rencana desain, tapi aku tidak menyarankan kamu menyerahkannya ke organisasi sekarang, sehingga organisasi dapat dilengkapi dengan panah Zuge dalam skala besar. Ini sama dengan kamu khawatir bahwa keterampilan Suantianku menyebar sama. Semua orang tidak bersalah, tetapi mereka bersalah atas harta mereka. Zhang Haoxuan berkata dengan main-main, kalau begitu, kamu masih menggunakannya. Petik 2. Tang San berkata dengan percaya diri, tidak akan ada masalah dengan peralatan skala kecil. Lagi pula, tidak ada yang akan memikirkan hubungan antara ini dan penebusan kita. Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, kamu benar. Tapi yang ingin aku ingatkan adalah, jangan memprovokasi Mei Gongxi. Pentingnya dia bagi organisasi jauh melampaui apa yang bisa kita tandingi. Petik 2. Mata Tang San bergerak sedikit, dan berkata, apakah itu untuk membobol klan monster merak, atau bahkan mengendalikan klan ini? Wajah Zhang Haoxuan tenggelam, bukan hal yang baik bagimu untuk mengetahui terlalu banyak. Masalah ini sangat penting, dan bahkan merupakan arahan paling penting dari organisasi. Kamu belajar secara tidak sengaja selama pengalaman ini bahwa itu tidak baik. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Tang San mengangguk tanpa ragu, tapi yang tidak aku mengerti adalah mengapa Mei Gongxi tidak menyerangku sebelumnya. Ketika aku pertama kali menyelamatkannya, aku masih tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang itu, tetapi kemudian dari sikapnya, aku dapat melihat bahwa dia harus memiliki tangan belakang untuk berurusan dengan apa yang disebut kakak laki-lakinya, setidaknya seharusnya tidak ada masalah untuk mundur seluruh tubuh. Dia diselamatkan olehku dengan gegabah, tetapi ada masalah. Jika itu untuk menutupi identitasnya, dia bahkan bisa menembakku. Apa yang akan kamu lakukan? Sebagai status manusiamu, dia tidak akan melakukan apapun terhadapmu, apalagi kamu masih berusaha menyelamatkannya. Apa yang kamu maksud dengan keselamatan kami? Organisasi pembunuh tidak dapat dicapai. Kata Zhang Haoxuan dengan marah, namun, sikapnya terhadapmu memang agak aneh, dan aku tidak masuk ke identitasmu, tetapi juga menggunakan segel penebusan untuk memverifikasinya. Memang benar bahwa kamu tidak menunjukkan segel penebusan, kalau tidak bagaimana kamu ingin menyembunyikan senjata tersembunyi ini. Tang San mengangguk, aku sangat berharap untuk menjaga identitas ini tetap misterius, sehingga aku dapat menyembunyikannya ketika ada tindakan di masa depan. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, pokoknya, menjauhlah darinya di masa depan, jangan gunakan identitas apapun untuk memprovokasi dia. Tang San berkata tanpa daya, tidakkah menurutmu aku bisa membantunya? Bukankah muridmu sangat baik? Aku sangat menyukainya. Kamu adalah anak yang belum menumbuhkan semua rambutnya. Apakah kamu tahu apa artinya suka? Cepat dan kembali, jangan membuatku marah. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya dan menebasnya. Sudut mulut Tang San berkedut, aku. Seorang anak. Aku tidak tahu berapa ribu tahun aku telah hidup lebih lama darimu. Namun, sikap Zhang Haoxuan membuat Tang San yakin. Guru ini benar-benar membela diri. Sebagai status penebusan tingkat biru dari putra cantik, guru tidak muncul pada saat sebelumnya, memperlihatkan bahwa dia adalah anggota penebusan. Lebih ini masih untuk melindungi diri sendiri dan merahasiakannya. Tidak ada keraguan bahwa tingkat kepentingan Zhang Haoxuan bagi Suan Tiangongnya setidaknya tidak lebih rendah dari Mei Gongxi. Guru ini benar-benar pintar. Mei Gongxi diam-diam kembali ke kemahnya, api unggun masih menyala, tetapi rekan satu timnya tidak kembali. Api unggun berderak, dan ada sedikit kebingungan dan pemikiran di mata Mei Gongxi yang indah. Tepat sebelumnya, ketika dia diselamatkan oleh pria misterius bernama Ashura, dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Ketika Ashura memegang tangannya untuk pertama kalinya dan membawanya pergi, dia bahkan muncul dalam keadaan kesurupan sesaat, yang seharusnya tidak, karena saat itu dia penuh kewaspadaan, bagaimana dia bisa tiba-tiba ditangkap oleh orang asing. Dan pergi. Meskipun panah-panah itu menarik perhatian semua orang pada saat itu, dia seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu. Yang paling membingungkannya adalah ketika Ashura meraih tangannya, gerakannya sangat terampil, seperti dia tidak memegang tangannya untuk pertama kalinya, tetapi dia sangat terbiasa dan sangat terampil. Namun, dalam ingatannya, bahkan ayahnya tidak pernah sedekat ini dengannya, bagaimana dia bisa begitu terampil menangkapnya. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tertangkap basah pertama kali, bagaimana dengan yang kedua kalinya? Dia menarik dirinya dan berlari lagi, dan ketika dia memegang tangannya, dia sangat terampil dan tegas. Pada saat itu, Mei Gongxi hanya merasa bahwa hatinya sangat stabil, dan ada perasaan bahwa dia akan melindungi dirinya sendiri dengan cara apapun.
Mengapa ini terjadi? Dia benar-benar bingung. Dia seharusnya tidak mengungkapkan status penebusannya, tetapi ketika dia akhirnya pergi, dia masih tidak mengendalikan dirinya dan ingin memastikan apakah pihak lain adalah penebusnya. Tetapi pihak lain tampaknya tidak memahaminya, yang berarti bahwa pihak lain tidak berada dalam organisasi. Apa yang terjadi di sini? Asura, Asura, nama yang aneh. Siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini untuk melindungiku? Sepertinya dia diam-diam mengikutiku. Dengan banyak keraguan di hatinya, Mei Gongzi duduk di dekat api unggun. Pada saat ini, suara yang agak terkejut terdengar, apakah kamu berani kembali? Mei Gongzi tidak melihat ke belakang, hanya diam-diam melemparkan sepotong kayu ke dalam api unggun, mengapa aku tidak berani kembali? Disinilah aku beristirahat. Wang Yan yang sedikit pucat, berjalan keluar dari hutan dengan 4 penjaga. Mereka semua terluka, dan hampir semuanya, dibaptis, oleh panah. Karakteristik pemecah tubuh pelindung khusus Wu Jin ditampilkan sepenuhnya, meskipun tidak benar-benar melukai mereka, itu juga meninggalkan mereka dengan berbagai tingkat cedera. Melihat sekeliling, di mana orang itu? Wang Yan berkata dengan tegas. Saat dia berbicara, dia memperhatikan dengan waspada. Siapa yang kamu bicarakan? Mei Gongzi terus menambahkan kayu bakar ke api unggun. Orang itu yang menyelamatkanmu. Wang Yan berkata dengan marah, dan kemudian melemparkan beberapa panah Wu Jin ke tanah. Setelah mereka terluka, mereka merasakan nafas dari pembangkit tenaga listrik tingkat 9, dan mereka tidak terus mengejar di bawah rasa takut, meskipun cederanya tidak serius, itu tidak terlalu tertekan. 5 pembangkit tenaga urutan ke-8 gagal menangkap yang ke-6, dan mereka terluka secara kolektif. Seberapa memalukan untuk mengatakannya, Wang Yan memutuskan untuk menggunakan kam tim kecantikan dan binatang untuk beristirahat sejenak, untuk mengobati cedera, dan melihat bagaimana harus bertindak besok, tetapi dia tidak berharap bahwa mereka akan berkeliling untuk menemukannya, dan Mei Gongzi sebenarnya kembali sendiri, masih sendiri. Apalagi, orang-orang sepertinya tidak peduli dengan kedatangan mereka sama sekali. Bagaimana situasinya? Kemarahan batin Wang Yan lebih berasal dari penghinaan karena diremehkan. Aku tidak tahu. Mei Gongzi menjawab dengan ringan, lalu perlahan berdiri dan berbalik ke arah mereka berlima. Ambil untukku, teriak Wang Yan. Keempat penjaga segera mengepung mereka, tetapi pada saat yang sama mereka memperhatikan sekeliling dengan gugup. Panah-panah benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Perasaan tidak bisa mengelak benar-benar menakutkan. Meskipun tidak fatal, apa yang akan kamu lakukan jika terkena panah-panah? Seseorang menembak melalui telapak tangannya untuk melindungi matanya. Mei Gongzi melihat mereka, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, kamu ingin menangkapku juga. Jatuh. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul, keempat penjaga yang mendekatinya mengguncang tubuh mereka, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah. Wang Yan tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, kamu, apa yang kamu lakukan pada mereka? Petik 2. Mei Gongzi memandang Wang Yan dengan mata panas, apa yang seharusnya menjadi kejahatan membunuh keluarga kerajaan. Kamu dihina dengan mengatakan bahwa kamu idiot. Kamu bahkan tidak ingat rahasia klanmu. Empedu Merak. Kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan Empedu Merak. Ini tidak mungkin, kamu adalah darah campuran, bagaimana kamu bisa? Wang Yan terkejut, menatap mata Mei Gongzi dengan penuh ketidakpercayaan. Mei Gongzi melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan sehelai bulu merak muncul di telapak tangannya. Ujung depan bulu merak yang ramping dipegang di tangannya, memperlihatkan bulu-bulu di bagian belakang bulu ekor. Pada bulu, pola yang dibentuk oleh merak biru memancarkan cahaya redup, dan tampaknya ada lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan mekar dalam terang. Bulu di belakang Wang Yan meledak seketika, dan bulu dari bulu ekor juga memancarkan cahaya yang sama. Tetapi jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa warna biru merak pada bulu di tangan Mei Gongzi lebih dalam dan cahaya yang dipancarkan lebih kuat, sedangkan cahaya yang dipancarkan dari bulu merak Wang Yan terlihat lebih ringan dari miliknya. Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa garis keturunanmu lebih kuat dariku? Tidak mungkin, seru Wang Yan. Kekayaan garis keturunan sering berarti keluhuran garis keturunan. Dia tidak percaya bahwa Mei Gongzi, yang memiliki darah manusia, memiliki darah klan monster merak yang lebih kuat dari dirinya. Empedu Merak adalah salah satu kemampuan kelahiran dari klan iblis merak. Empedu Merak mengeluarkan nafas yang tidak terlihat. Hanya keluarga kerajaan dengan darah paling murni yang dapat merangsang kekuatan Empedu Merak di masa dewasa. Jika ada klan yang mengancam keluarga kerajaan, di bawah pencegahan Peacock Galop, mereka untuk sementara akan kehilangan kekuatan darah semua klan monster merak. Mei Gongzi masih jauh dari dewasa, menurut usia klan monster merak, biasanya berusia 16 tahun untuk dianggap dewasa. Wang Yan tentu saja sudah dewasa, dan dia juga memiliki kemampuan keberanian merak, tetapi dia tidak akan menjadi ancaman bagi klan yang juga memiliki darah bangsawan, jadi dia tidak membangkitkan keberanian merak sebelumnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Mei Gongzi lebih kuat darinya dalam hal ini. Itu juga keluarga kerajaan, dan darahnya lebih tipis dari lawan, dan itu akan ditekan sampai batas tertentu. Dan keempat penjaga yang jatuh ke tanah gemetar saat ini. Pembunuhan keluarga kerajaan adalah kejahatan mutlak dalam kelompok manapun dari keluarga monster, dan itu melibatkan keluarga. Sebelumnya, mereka tidak ragu untuk mengambil tindakan terhadap Mei Gongzi karena dia adalah hibrida dari manusia dan monster, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa darah keluarga kerajaan merak Mei Gongzi lebih murni daripada darah Wang Yan, dan dia telah membangunkan Empedu Merak sebelum dia menjadi dewasa kemampuan. Ini berarti bahwa dia sangat berbakat dan jenius langka dari ras iblis merak. Apakah kamu tidak akan bertarung denganku untuk tahta? Maka hari ini hanya sebuah kesempatan. Kamu dan aku berduel di sini, dan mereka adalah saksinya. Siapapun yang kalah akan mati.
kata Mei Gongzi ringan, lalu perlahan-lahan mengangkat bulu merak di tangan. Ujung bulu merak, yang awalnya putih susu, perlahan berubah menjadi biru merak, memancarkan cahaya menyihir, dan rambut hitam panjangnya juga berubah menjadi biru merak pada saat ini. Cahaya biru berkedip di matanya, tubuhnya perlahan melayang dari tanah, sayapnya yang besar menyebar di belakangnya, dan auranya terus meningkat. Ruang besar di sekitarnya tercermin dalam warna biru merak. Cahaya keemasan kecil perlahan menyala di dahinya, dan cahaya keemasan berubah menjadi pola emas, berpusat di alis, memanjang secara diagonal ke atas, dan pola emas yang luar biasa digariskan di dahinya, seperti mahkota tambahan. Tingkat ke-7. Seru Wang Yan, menatap garis emas di dahi Mei Gongzi, wajahnya memucat. Otaknya bahkan menjadi kosong saat ini, sebagai keluarga kerajaan, dia sangat akrab dengan pola emas di dahi Mei Gongzi. Itulah lambang keluarga kerajaan Merak, mahkota emas Merak, yang hanya bisa dimiliki oleh keluarga kerajaan Merak dengan darah paling murni. Memiliki mahkota emas Merak berarti memiliki bakat untuk menembus batas dan menjadi kaisar iblis. Ya, itu adalah Raja Iblis, bukan Raja Iblis. Meski memiliki bakat seperti itu belum tentu bisa menjadi Raja Iblis, setidaknya ayah mereka, Raja Iblis Merak generasi ini belum bisa menjadi Raja Iblis Agung, tapi setidaknya itu berarti ada peluang. Yang paling penting adalah mahkota merak emas milik Wang Yan sendiri belum mengembun. Pembentukan mahkota emas merak tidak ada hubungannya dengan budidaya, tetapi hanya dengan potensi dan bakat, dan itu juga berarti harus memiliki kualifikasi untuk menjadi ahli waris. Baru pada saat inilah Wang Yan benar-benar mengerti mengapa Mei Gongzi, sebagai campuran manusia dan monster, akan diberikan kualifikasi ahli waris. Saat sang ayah mengumumkan hal tersebut, hampir semua sesepuh keluarga menyatakan penolakannya, namun sang ayah hanya dengan santai berkata, nanti aku bahas, tanpa penjelasan lebih lanjut. Ya, jelaskan apa? Mahkota emas merak adalah tiket ke ahli waris. Lebih penting lagi, di generasi mereka, ini adalah mahkota emas merak yang pertama. Dan apa yang disebut mahkota emas merak putra sulungnya hanyalah tanda hubung. Melihat mahkota emas, seperti kehadiran raja. Di bawah paksaan Empedu Merak, keempat penjaga yang jatuh ke tanah gemetar saat ini benar-benar gemetar. Membunuh keluarga kerajaan sudah merupakan kejahatan serius, belum lagi mahkota emas merak, seperti pewaris putra mahkota yang ada di sini, sulit untuk tidak mati. Cahaya keemasan yang kuat datang dari mahkota merak emas, meskipun basis budidaya Wang Yan satu peringkat lebih tinggi, meskipun dia tidak akan terpengaruh oleh Empedu Merak karena darah kerajaannya, dia sudah ketakutan di bawah penindasan mahkota merak emas. Napas. Dia tidak pernah menjadi pria yang kuat dengan keberanian yang nyata. Kakak, angkat bulu merakmu, jangan biarkan keluarga kerajaan malu. Apakah kamu tidak akan bertarung memperebutkan tahta bersamaku? Aku akan memberimu kesempatan ini dan memberimu kualifikasi ini, kata Mei Gongzi dengan dingin. Dia berhak mengatakan itu karena dia memiliki mahkota burung merak. Keberadaan mahkota emas burung merak membuat tidak ada klan iblis yang mempertanyakan kekuatan garis keturunannya. Keberadaan mahkota emas merak membuatnya benar-benar unggul di antara klan monster merak. Meskipun Wang Yan adalah putra tertua, dia belum mencapai mahkota emas, jadi dia harus diberi peringkat setelah Mei Gongzi. Aku ingin mengatakan ini adalah kesalahpahaman sekarang, apakah kamu percaya? Wang Yan tanpa sadar mundur 2 langkah. Di depan aura kuat Mei Gongzi, dia bahkan tidak tega untuk berjuang. Mei Gongzi hanya menatapnya dengan dingin, cahaya pada bulu merak di tangannya menjadi semakin kuat, dan sayap besar serta bulu ekor terbuka di belakangnya sangat indah. Biasanya, monster merak betina tidak memiliki bulu ekor yang panjang, kecuali keluarga kerajaan. Bulu ekor keluarga kerajaan harus lebih ramping dan lebih indah. Dia sudah sangat cantik, tetapi pada saat ini, dia bahkan lebih cantik di bawah latar belakang bulu dan bulu ekor yang indah. Temui putra mahkota emas. Wang Yan tiba-tiba berlutut dan berteriak. Kali ini, bahkan sudut mulut Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan ekspresi dingin di wajahnya hampir tidak bisa dipertahankan. Itu dia, aku salah, putra mahkota terhormat dari mahkota emas. Aku tidak tahu bahwa kamu telah mengumpulkan mahkota emas dan untuk sementara tertipu. Aku hanya ingin memastikan kemurnian darah klan setan merak kita. Aku sudah tahu aku sangat salah, bahkan aku juga bingung untuk sementara waktu, dan aku dihasut oleh bawahanku, dan meminta putra mahkota emas untuk memberi kami kesempatan untuk mereformasi. Ketika Wang Yan mengangkat kepalanya lagi, sudah ada 2 baris air mata jatuh di wajahnya, dan matanya bahkan lebih tulus. Jika Tang San ada di sini, dia pasti ingin bertanya kepada orang ini, apakah kamu di sini untuk menjadi lucu? Dalam hal bakat dan kemampuan, orang ini sama sekali tidak baik, tetapi dalam hal kulit tebal, maka orang ini hampir bisa dibandingkan dengan klan gajah. Mei Gongzi perlahan-lahan meletakkan bulu merak di tangannya, dan berkata dengan ringan, pergi. Jangan pengaruhi suasana hatiku di sini. Ya. Wang Yan menghela nafas lega, dan buru-buru bangkit dari tanah dan hendak lari. Tunggu sebentar, Mei Gongzi berkata lagi. Mendengar ini, Wang Yan buru-buru berbalik dan berkata dengan datar, putra mahkota, apakah kamu punya perintah lain? Petik 2. Bersihkan busur ini sebelum pergi, katanya ringan. Baik, Wang Yan bergegas maju. 4 penjaga lainnya juga telah bangkit dari tanah, dan efek jera dari Empedu Merak telah menghilang. Mei Gongzi menarik Empedu Merak, kembali ke api unggun dan duduk. Wang Yan dan bawahannya dengan cepat menyeka anak panah itu hingga bersih, dan kemudian meletakkannya dengan rapi di depan Mei Gongzi. Kemudian dia perlahan mundur beberapa langkah, dan kemudian dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Mei Gongzi mengangkat kepalanya, melihat ke arah mereka pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu telah kehilangan ras iblis merak yang kamu banggakan, dan masih ingin kembali ke istana leluhur.
Petik 2. Dari Wang Yan, kita bisa melihat kemunduran klan Iblis Merak. Klan monster merak yang dulu kuat bahkan bersaing untuk mendapatkan posisi penguasa istana leluhur. Meskipun mereka gagal pada akhirnya, mereka juga meninggalkan bekas yang mulia di istana leluhur. Tetapi karena tidak ada Kaisar Iblis, klan Iblis Merak berubah dari buruk menjadi lebih buruk, jika tidak mungkin untuk hanya duduk di kota perbatasan Kerry. Dia mengambil baut panah Ujin yang telah dibersihkan dan melihatnya dengan hati-hati. Ada garis halus dan alur pada panah-panah, dan bahkan ada lingkaran sihir kecil yang tak tertandingi. Itu dilambaikan dengan lembut tanpa mengeluarkan suara. Ini sepertinya fungsi dari lingkaran sihir kecil itu. Panah-panah ini dibuat dengan sangat indah sehingga itu adalah satu-satunya hal yang pernah dilihat Mei Gongxi dalam hidupnya. Ini yang Shuro buat, senjata yang sangat bagus. Dia merasa auranya tidak begitu kuat, paling-paling dia tidak bisa melampaui dirinya sendiri, tetapi panah-panah ini melukai 5 ahli klan monster merak yang kuat. Tidak peduli seberapa buruk mereka juga adalah ras iblis merak, dengan garis keturunan teratas. Senjata macam apa ini? Pada saat ini, alis Mei Gongxi sedikit terangkat, dan sosok yang diperbesar dari api dan muncul. Temanmu mendekat ke sini, mereka seharusnya kembali untuk memeriksa situasi pertempuran, kata Zhang Haoxuan sambil tersenyum. Lalu kamu masih tinggal di sini. Mei Gongxi menatapnya. Aku di sini untuk memberimu sesuatu. Saat dia berkata, Zhang Haoxuan meletakkan panah Dewa Zuge di depan Mei Gongxi. Melihat Zuge Divine Crossbow, Mei Gongxi tercengang, kamu menahan orang itu. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya, dia hanya muncul untuk melindungimu, dan dia bermaksud baik. Dia memintamu untuk menyerahkan panah Zuge ilahi ini kepadamu. Mei Gongxi mengambil panah Zuge ilahi dan melihat strukturnya yang halus, dengan lebih banyak kejutan di matanya. Dia juga memintaku untuk memberitahumu untuk melindungi dirimu sendiri. Setelah berbicara, Zhang Haoxuan mengajari Mei Gongxi cara menggunakan Divine Zuge Crossbow. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Mei Gongxi bertanya. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Seharusnya ada sesuatu di tubuhnya yang dapat mengancammu, dan aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Tetapi menilai dari sikap dan tindakannya terhadapmu, dia baik. Aku hanya tidak tahu mengapa dia datang. Sangat misterius. Tapi kamu tidak boleh menunjukkan tandamu di depannya. Petik 2. Yah, aku impulsif, kupikir dia milik kita. Mei Gongxi menundukkan kepalanya dan bermain dengan Zuge God Crossbow di tangannya. Aku pergi dulu, mereka kembali. Dengan mengatakan itu, Zhang Haoxuan melintas dan menghilang ke dalam api lagi. Mei Gongxi menyimpan panah Dewa Zuge di tangannya dan panah-panah di depannya, diam-diam mengeluarkan panci kecil dari gelang penyimpanannya, dan memasak desusu untuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, sebuah suara terkejut terdengar, apakah kamu baik-baik saja? Di mana mereka? Segera setelah itu, rekan satu tim dari tim Beauty and the Beast berjalan kembali ke kamp satu persatu. Pada saat ini, mereka semua tampak terkejut, ketika mereka melihat Mei Gongxi duduk di sana minum teh susu dengan tenang dari kejauhan, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa dia tidak dibawa pergi? Bagaimana situasinya? Itu adalah 5 orang kuat peringkat 8. Aku lelah, aku akan istirahat. Mei Gongxi bahkan tidak melihat ke arah Song Junho, dan dengan cepat kembali ke tendanya. Song Junho dan beberapa siswa monster lainnya saling memandang dengan tidak percaya dan malu. Meskipun dia tampaknya telah diusir lebih awal, dia kembali terlambat dan berlari terlalu cepat. Secara alami, rekan satu tim lainnya melarikan diri di bawah isyaratnya. Apa yang harus dilakukan, Kapten? Setan beruang bertanya dengan suara rendah. Ayo istirahat dulu. Sepertinya Wang Yan dan yang lainnya sudah pergi, jadi mereka hanya bisa bertanya kapan mereka kembali. Lalu pengalaman kita. Petik 2. Ini bisnis seperti biasa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Mungkinkah ada klan iblis merak dalam kegelapan? Song Junho mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan tidak meminta rekan satu timnya untuk melanjutkan. Dia merasa bahwa dia mungkin berada di tim yang salah, dan Mei Gongxi sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Di sekolah, Mei Gongxi selalu sangat rendah hati. Meskipun dia adalah darah penguasa kota, bagaimanapun juga, dia adalah hibrida dari manusia dan monster. Oleh karena itu, gadis-gadis dari klan monster tidak mau bermain dengannya. Dan bahkan sengaja mengasingkannya. Dan dia selalu menjadi gadis yang sangat pendiam. Bahkan jika ras iblis merak sedikit menurun, itu masih merupakan kelompok teratas dalam hal garis keturunan. Salah satu alasan Song Junho mendekatinya adalah karena dia sangat cantik, dengan kecantikan feminin yang tidak dimiliki monster wanita, dan yang lebih penting, Song Junho mendengar bahwa dia mungkin menjadi salah satu pewaris Raja Iblis Merak. Meskipun Song Junho berpikir itu luar biasa, dia masih berpikir bahwa mendekatinya akan mengarah pada hubungan yang baik dengan klan monster merak sampai Wang Yan muncul. Ancaman transmisi suara Wang Yan kepadanya sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Bagaimanapun, Wang Yan adalah putra tertua, dan kali ini dia membawa begitu banyak pria kuat. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk menjadi lebih baik. Dengan Wang Yan, penting. Namun siapa sangka hal itu akan menjadi bumerang dan ternyata hasilnya seperti itu. Setelah mereka melarikan diri sebelumnya, mereka sebenarnya tidak berlari terlalu jauh, dan mereka ingin mengamati medan perang di sini. Pada akhirnya, sebelum mereka bisa tenang, mereka berbalik dan mengamati bahwa Mei Gongxi dan klan iblis merak telah menghilang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Mei Gongxi masih di sana, tetapi Wang Yan dan yang lainnya telah menghilang. Apa artinya ini?
Tang San juga diam-diam kembali ke kamp saat ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, mengambil alih guli tempat dia berjaga, membiarkannya beristirahat, dan menonton malam sendirian. Bagaimanapun, dengan suasana hatinya saat ini, dia tidak bisa tenang dan bermeditasi untuk sementara waktu. Tang San duduk di bawah pohon besar, memandangi telapak tangannya, sepertinya masih ada aroma samar telapak tangan Mei Gongzi di antara jari-jarinya. Meskipun situasinya mendesak pada saat itu, Tang San masih ingat dengan jelas bagaimana perasaannya ketika dia berhubungan dengannya. Tangannya sangat dingin, apakah dia takut dingin? Meskipun dia tahu bahwa dia setidaknya kultivasi tingkat 6, pikiran seperti itu masih muncul di benaknya tanpa terkendali. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan tubuh Mei Gongzi setelah dia datang ke dunia ini, dan hatinya sangat tersentuh. Sampai saat ini, masih ada debaran kuat di hatinya. Setelah keheningan penuh, Tang San berangsur-angsur menjadi tenang, muncul di depan Mei Gongzi sebagai asura bertopeng untuk melindunginya dengan lebih baik. Lagi pula, identitasnya sebagai pembersih tidak bisa dengan mudah terungkap. Dengan identitas Asura, dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dia lakukan sebaliknya, dan dia bisa lebih sembrono dalam pertempuran. Mei Gongzi pasti meragukan kemampuannya, termasuk Divine Suge Crossbow, jadi dia hanya memberinya Divine Suge Crossbow untuk melindunginya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menjadi penebusan tingkat biru, keberadaan tingkat tertinggi dalam organisasi penebusan di seluruh kota Kerry. Awalnya, aku memikirkan apakah aku bisa menemukan cara untuk membuatnya bergabung dengan penebusan, siapa yang tahu bahwa dia awalnya adalah anggota penebusan. Ini jelas merupakan kabar baik, setidaknya setiap orang memiliki filosofi yang sama, yang menghemat banyak masalah. Mei Gongzi terlahir kembali dari reinkarnasi istrinya. Setelah reinkarnasi, segala sesuatu dari kehidupan sebelumnya akan dilupakan. Kecuali tanda kecil dalam hidupnya, dia dapat dikatakan sebagai orang baru. Bahkan, ketika Tang San memilih untuk dilahirkan kembali dan mengejar istrinya, dia mempertimbangkan banyak situasi. Misalnya, dia yang bereinkarnasi bukanlah manusia. Tetapi tidak masalah apakah dia manusia atau bukan, selama dia bisa berkultivasi, dia dapat menemukan cara untuk membantunya berkultivasi menjadi bentuk manusia. Dia juga memikirkan apa yang harus dilakukan jika Mei Gongzi tidak cantik, tetapi dia percaya bahwa cinta di hatinya akan memungkinkan dia untuk menerimanya dalam bentuk apapun, karena jejak hidupnya, jiwanya, masih yang dia cintai. Yang paling dikhawatirkan Tang San sebenarnya adalah perbedaan filosofi. Misalnya, di lingkungan pertumbuhan yang berbeda, apa yang harus aku lakukan jika Mei Gongzi menjadi orang yang filosofinya benar-benar berbeda dari miliknya? Dia telah mempertimbangkan semua kemungkinan ini, dan sekarang tampaknya semua ini tidak terjadi, dan semuanya berkembang ke arah yang terbaik. Ini sudah menjadi situasi yang membuatnya sangat bahagia. Bahkan jika dunia sangat tidak bersahabat dengan manusia, selama orang yang paling kamu cintai dapat bersamamu, maka ketidakkramahan ini dapat diubah oleh dirimu sendiri. Suasana hati Tang San sedikit rumit saat ini, tetapi dalam kerumitan ini lebih menyenangkan. Dia sangat beruntung bahwa dia datang dengan Mei Gongzi kali ini dan melindunginya secara rahasia, sehingga dia tahu lebih banyak rahasia yang menjadi miliknya. Mungkin perlindungan kali ini tidak terlalu penting bagi Mei Gongzi, dia sebenarnya bisa menyelesaikan semua masalah sendiri, tetapi itu penting bagi Tang San, karena dengan cara ini, dia akan bisa melindunginya lebih tanpa syarat, beberapa hal yang dia khawatirkan, secara bertahap diselesaikan. Ini adalah keadaan yang paling ingin dia lihat, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah bersikap sebaik mungkin padanya. Tentu saja, Tang San juga menyadari beberapa masalah, seperti kurangnya kekuatan, tidak cukup untuk melindunginya dengan lebih baik. Meskipun peningkatan Tang San sangat cepat selama periode ini, terutama efek mengkonsumsi energi kehidupan tanaman di toko Akademi Kerry untuk mempromosikan budidayanya sendiri sangat baik, tetapi agar tidak ditemukan, jumlah yang dia makan setiap kali masih terbatas. Jika Mei Gongzi dapat mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh 5 ras iblis merak tingkat 8 yang kuat, maka, jika dia ingin menyusulnya dan menjadi pelindungnya yang kuat, dia setidaknya harus mencapai tingkat ke-8. Tapi sekarang dia masih jauh dari peringkat ke-8, dan dia harus terus bekerja keras. Tidak peduli seberapa bagus senjata tersembunyi itu hanya benda asing, dan senjata tersembunyi yang dia buat sekarang jauh dari cukup untuk menghadapi musuh yang kuat. Saat berkultivasi, dia juga harus mulai menunjukkan keahliannya. Saatnya 3 senjata tersembunyi utama dari Sekte Tang muncul, mulai sekarang, kita harus mulai mencari bahan yang cocok untuk membuatnya. 3 senjata tersembunyi Sekte Tang termasuk Buddha Furi Tang Lotus, yang menempati urutan pertama, jarum bunga pir hujan deras yang menempati urutan kedua, dan bulu merak yang menempati urutan ketiga. Secara relatif, produksi Buddha Furious Tang Lotus adalah yang paling sulit, bahan yang dibutuhkan untuk jarum bunga pir hujan badai adalah yang paling menuntut, dan proses produksi bulu merak adalah yang paling rumit. Dengan sumber daya yang dimiliki Tang San saat ini dan kemampuannya sendiri, hanya Ling Peacock peringkat ketiga yang dibuat olehnya dengan kepastian yang lebih besar, dan Mei Gongzi kebetulan adalah pewaris garis keturunan dari ras iblis merak. Tang San memutuskan bahwa hadiah berikutnya yang akan dia berikan padanya adalah ini. Perlahan-lahan menjadi tenang, Tang San diam-diam mengoperasikan energi Suantian di dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisinya. Baru-baru ini, dengan peningkatan terus-menerus dari jejak 6 Kaisar Perak Biru, dan menyerap energi kehidupan yang dibawa oleh bahan-bahan surgawi dan harta duniawi itu, kondisi seluruh orang Tang San menjadi lebih baik dan lebih baik. Temperatur tubuh oleh vitalitas besar telah membuat meridiannya lebih ulet, dan kekuatan tubuhnya juga meningkat dari hari ke hari. Ranah Suantian Gong juga didorong oleh vitalitas besar ini, bergerak menuju puncak urutan ke-6. Tetapi tidak ada keraguan bahwa terobosan dari urutan ke-6 ke urutan ke-7 adalah lompatan kualitatif, dan tidak mudah untuk menembus ambang ini.
Tang San pasti punya cara sekarang, selama dia mengambil harta berharga dari lemari besi toko akademi dan melahapnya sepenuhnya, dia akan memiliki kemungkinan untuk menerobos, tapi itu pasti akan habis. Setelah seluruh item dicuri, itu pasti akan ditemukan oleh akademi, dan itu akan menjadi kesepakatan sekali pakai. Sebelum memutuskan untuk meninggalkan Akademi Carry, Tang San tidak akan pernah melakukannya. Oleh karena itu, jika kamu ingin menembus ke tingkat ketujuh, kamu harus maju selangkah demi selangkah dan mengumpulkan banyak. Tang San sangat menyadari keunikannya sendiri. Mata rubah sebenarnya sangat membantunya. Mengejar keberuntungan dan menghindari kejahatan telah menyelamatkannya dari banyak masalah, dan membuat kultivasinya lebih lancar. Tetapi mata rubah juga memiliki masalah mata rubah, dan ini adalah bahaya besar yang tersembunyi. Tang San pernah meminta saran Zhang Haoxuan tentang pertanyaan ini, dan dikombinasikan dengan berbagai perubahan di Dubai, dia sampai pada suatu kesimpulan. Karena berkah keberuntungan, klan Tianhu dapat dikatakan sangat menantang surga di pesawat ini, tetapi memiliki kemampuan untuk menentang langit ini ada harganya. Suku Tianhu yang diberkati oleh Ki keberuntungan tidak dapat memiliki kemampuan lain, juga tidak dapat mengembangkan kemampuan lain, dan tubuh mereka selalu lemah. Bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah sama, tetapi karena kekuatan keberuntungan Ki yang kuat, dia tidak membutuhkan kultivasi yang kuat sama sekali. Dengan ranah puncak mata rubah langit dari Kaisar Iblis Besar, jika ada yang ingin merugikannya, maka, aku khawatir dia akan mendapat serangan balik dari kultivasinya sendiri dan mati sebelum dia melakukannya. Keberadaan Tang San tidak diragukan lagi istimewa. Dengan mengolah Xuan Tiangong, dia memiliki banyak jejak transformasi Dewa Iblis, dan setelah mengintegrasikan kemampuan mata rubah, dia dikenali oleh pesawat ini. Karena kekuatan pesawat tidak dinilai terhadap seorang individu, tetapi berdasarkan nafas keseluruhan, ia dianggap telah membutakan penguasa pesawat ini sampai batas tertentu. Dia bisa memiliki kemampuan lain sambil memiliki mata rubah. Namun, ketika Tang San hendak mencapai tingkat dewa di masa depan, semua ini tidak akan bisa tertutupi lagi. Tingkat dewa adalah keberadaan yang transenden dan suci, terlepas dari alam ini dan melekat pada alam ini, dan bahkan dapat dikatakan sebagai penjaga alam. Dan kemampuan yang dimiliki Tang San jelas bukan milik pesawat ini, tetapi dia menggunakan pesawat ini. Begitu dia menerobos ke tingkat dewa, maka dia pasti akan diperiksa oleh pesawat ini secara keseluruhan. Pada saat itu, mata rubah langit, dan bahkan dewa iblis lainnya, mungkin memiliki serangan balik. Semakin kultivasinya meningkat, semakin mendalam perasaan Tang San tentang hal ini. Dia sekarang sering berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini ketika dia mencapai level dewa, jika tidak, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan terobosan, tetapi akan ditekan oleh pesawat dalam proses terobosan. Di pagi hari berikutnya, semua orang makan sarapan dan pergi ke jalan lagi untuk melanjutkan perburuan harimau bersayap. Sesuai dengan kecepatan perjalanan mereka, paling lama 1 hari kemudian, mereka akan mendekati tempat tinggal harimau bersayap, yang merupakan tempat di mana mereka berada dalam kesusahan terakhir kali. Tentu saja, mereka tidak memiliki rasa takut. Terakhir kali mereka dapat melarikan diri dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu, dan mereka mampu membunuh 2 harimau bersayap satu demi satu, tetapi kali ini kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat pesat, dan diam-diam di sana. Adalah wali kota mengikuti secara langsung, dan bahkan jika dia bertemu dengan Raja Harimau bersayap lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan Carry, jumlah monster mulai meningkat, dan Tang San dan tim penebusannya mulai mendapatkan sesuatu, dan mereka memperoleh banyak. Berburu monster tingkat rendah bukanlah apa-apa bagi mereka. Pada saat malam tiba di hari ketiga, mereka sudah memiliki 12 monster tingkat keempat dan tingkat kelima, yang telah melampaui perolehan 2 tim lainnya di pelatihan terakhir. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah mereka bisa berburu harimau bersayap. Karena perubahan mendadak terakhir, Wu Bingji sengaja mengontrol jarak kali ini dan memilih untuk beristirahat di area yang jauh dari harimau bersayap. Besok mereka akan membutuhkan lebih dari 2 jam untuk mencapai posisi di mana mereka bertemu Raja Harimau terakhir kali. Menurut berita yang dibawa kembali oleh Cheng Zicheng, tempat peristirahatan tim Beauty and the Beast dari Carry College di sisi lain lebih dekat ke tempat tinggal harimau bersayap daripada di mana mereka berada, lebih dari 10 km jauhnya. Dari pihak mereka, tujuan kedua belah pihak adalah sama. Kakak senior, apakah kamu ingin mendiskusikan tindakan pencegahan besok bersama? Tang San bertanya pada Wu Bingji. Oke, Wu Bingji memanggil semua orang, dia tahu bahwa Tang San akan mengatur taktik besok. Tang San pertama-tama mengeluarkan setumpuk topeng logam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada semua orang. Berbeda dengan topeng identitas asurannya, topeng logam ini menutupi seluruh wajah. Wu Bingji mengangguk ke Tang San, ceritakan padaku tentang itu, Xiao Tang. Petik 2. Oke, dilihat dari situasi saat ini, tujuan Akademi Carry juga pasti harimau bersayap. Jika tujuannya sama, ada kemungkinan kita berdua bertemu. Jadi mulai besok, tolong pakai topeng dan bertindak. Untuk tidak mengungkapkan identitas kami. Tentu saja, kami masih harus menghindari satu sama lain sebisa mungkin. Aku telah memantau situasi mereka selama 2 hari terakhir. Tim Akademi Carry ini memiliki setidaknya 1 anggota urutan ke-8 dan 2 hingga 3 ke-7 anggota Orde, sisanya semuanya Orde 6, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari kita. Bahkan jika ada guru di belakang kita untuk melindungi kita, lebih baik tidak berkonflik dengan mereka. Tapi aku punya ide berani bahwa aku ingin berdiskusi denganmu. Petik 2. Sudut mulut Guli berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bahkan kamu mengatakan itu ide yang berani, seberapa berani itu. Di mata mereka, pikiran Tang San benar-benar liar. Terakhir kali dia berani melamar untuk pergi keluar sendirian untuk mengalami berburu dan membunuh harimau bersayap,
itu mengejutkan mereka. Yang paling penting, dia mampu meyakinkan guru untuk setuju, yang bahkan lebih luar biasa. Saat ini, bahkan dia mengatakan itu adalah ide yang berani, jadi bisa dibayangkan betapa buruknya ide ini. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, meskipun itu ide yang berani, aku masih memiliki tingkat kepastian tertentu. Yang paling penting adalah begitu kita berhasil, keuntungan kita akan jauh lebih tinggi daripada yang terakhir kali. Lebih tinggi dari yang terakhir kali. Dubai menarik napas dalam-dalam. Tang San mengangguk, dan berkata, tidak mudah untuk menilai seberapa banyak, tetapi begitu berhasil, itu pasti akan penuh. Sumber daya yang dapat ditukar untuk kali ini mungkin cukup bagi semua orang untuk meningkatkan tingkat pertama kultivasi. Apa, benarkah? Aku setuju. Dubai setuju tanpa ragu-ragu. Jika orang lain mengatakan ini, dia pasti tidak akan mempercayainya, tetapi terakhir kali Tang San telah membuktikannya dengan tindakannya, dan bahkan terobosan tingkat ketiga dan keempat yang paling sulit telah berhasil. Setelah memasuki alam tingkat keempat dengan mata rubah, dia secara bertahap mengerti bahwa jika dia ingin terus meningkatkan mata rubahnya, masalah terbesarnya adalah dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan mental terkait erat dengan mata rubah. Dan jika kamu ingin meningkatkan kekuatan spiritualmu, selain mengolah mata setan ungu, cara terbaik adalah dengan mengambil harta surgawi untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu. Nilai barang-barang ini tidak biasa, dan tidak banyak toko perguruan tinggi. Namun, selama kamu punya uang, apakah kamu masih bisa membelinya di Carry City? Dari peringkat ketiga ke peringkat keempat, dia akhirnya merasa bahwa dia tidak lagi sia-sia, kali ini dia paling bersemangat untuk meningkatkan kultivasinya. Guli melirik Dubai, mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan melakukannya juga. Namun, seberapa beranikah kamu? Tang San berkata, aku 80-90% yakin. Petik 2. Kalau begitu aku juga setuju. Guli mengangguk. Cheng Zicheng tidak berbicara, tetapi berbalik untuk melihat kakak laki-lakinya, Wu Bingji. Wu Bingji mengangkat bahu dan berkata, jangan lihat aku, yang disebut kapten aku hanyalah seorang pria alat, tidakkah kamu mengerti? Aku harus lebih percaya padanya daripada yang kamu miliki padanya. Xiao Tang, mari kita bicarakan itu, mari kita lihat keajaiban seperti apa yang akan kamu bawa untuk kami ciptakan. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, oke, biarkan aku membuat pengaturan. Di antara kami berlima, kecepatan terbaik adalah Sister Orange, dan kemudian aku yang dapat berakselerasi dengan elemen angin. Kami berdua sangat cepat. Harimau bersayap sendiri juga sangat kuat dalam hal kecepatan, tetapi dalam hal penerbangan terus-menerus, harimau bersayap pasti tidak sebaik Sister Chengxi. Oleh karena itu, dalam rencanaku, kekuatan utama adalah Sister Chengxi, dan kemudian aku akan membantu. Kakak senior, kalian bertiga kamu harus seperti ini. Segera, Tang San mulai menceritakan rencananya, yang sudah dia pikirkan sebelum operasi ini. Pada kenyataannya, terlepas dari liku-liku Wang Yan, semuanya berkembang ke arah yang dia bayangkan. Mendengarkan apa yang dia katakan, ekspresi semua orang secara bertahap mulai berubah. Bahkan jika semua orang percaya pada Tang San, ekspresi terkejut perlahan-lahan muncul di wajah mereka. Tang San berbicara dengan sangat serius. Jelas, rencananya bukanlah ide sementara. Dia dengan hati-hati menganalisis setiap kemungkinan dan menganalisis semua kemungkinan situasi ini dengan cermat. Jadi, poin terpenting adalah kamu berusaha untuk tidak muncul di tim Akademi Carry sebanyak mungkin selama proses eksekusi. Jika kita bisa melakukan semuanya secara rahasia, itu akan menjadi yang paling sempurna. Petik 2. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam, Xiao Tang, aku pikir kami cukup berani, tetapi sekarang tampaknya kamu tidak hanya berani, kamu ingin ular menelan gajah. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kakak, aku meminta kekayaan dan kekayaan. Bukankah itu kebenarannya? Ketika kamu keluar terakhir kali, tidakkah kamu percaya bahwa kita dapat membunuh harimau bersayap? Akibatnya, kami membawa kembali 2 harimau bersayap. Lalu mengapa aku tidak dapat membawa lebih banyak lagi kali ini? Pikirkanlah, jika rencana saya berhasil, dapatkah keuntungan kami membantumu meningkatkan ke tingkat berikutnya? Petik 2. Wu Bingji tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi melihat ketiga lainnya, apa yang kamu katakan? Semua orang adalah kelompok, dan masalah penting ini masih mengharuskan semua orang untuk setuju. Petik 2. Dubai mengangkat dadanya dan berkata, aku sangat penting sejak awal. Aku adalah maskot tim. Tanpa kekuatan keberuntunganku, dapatkah kamu memastikan kesuksesan? Petik 2. Guli berkata, maskotnya memang lebih berguna sekarang daripada sebelumnya. Aku setuju. Rencana Xiao Tang tampaknya sangat berani, tetapi dari detail yang dia jelaskan, tingkat keberhasilannya masih sangat tinggi, dan bahkan jika tidak berhasil, kami memiliki kemungkinan besar untuk bisa mundur. Petik 2. Chengxi, bagaimana menurutmu? Wu Bingji memandang Cheng Zicheng. Dalam rencana Tang San, tindakan Cheng Zicheng adalah yang paling penting. Cheng Zicheng mengangguk dan berkata, kalian semua setuju, aku tidak memiliki apapun untuk tidak setuju. Aku juga memiliki keyakinan pada kecepatan terbangku sendiri, bahkan penguntit tingkat 8, akan membutuhkan waktu untuk mengejarku. Selain itu, bukannya ada wali kota, kan? Petik 2. Tang San mengulurkan tangan kanannya, matanya berkedip kalau begitu sudah diatur. Telapak tangan semua orang ditumpuk di atasnya, dan mata kelima orang itu bertemu, mengungkapkan penuh kegembiraan. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan tindakan mereka kali ini, Tang San memberinya nama, yang disebut, mengusir harimau dan menelan serigala.